Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Saputra dari kelas C2 D3 Farmasi Kampus 3 Salpata Bengkulu. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah ada akal sehat, prasangka, intuitif, kebetulan, dan coba-coba. Pendapatan otoritas ilmiah. Akal sehat. Pengertian akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda sekalipun dalam batas tertentu. Akal sehat adalah prasangka konsep dan bagian konseptual yang memuaskan untuk pengguna praktis bagi kemanusiaan. Contoh, misalnya akal sehat mengenai peranan hukum dan ganjaran dalam pendidikan. Dahulunya menurut akal sehat yang diyakini banyak pendidik atau tenaga pengajar, hukuman adalah hal utama dalam keberhasilan pendidikan, atau penemuan ilmiah ternyata pembantah kebenaran akal sehat tersebut. Penelitian dalam bidang psikologi dan pendidikan menunjukkan alat utama dalam pendidikan melainkan ganjaran. Pengertian prasangka. Prasangka dapat diartikan: 1. Pencapaian dari akal sehat diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya atau prasangka baik. 2. Cenderung mengkambing hitamkan orang lain atau menyokong sesuatu pendapat prasangka atau prasangka buruk. 3. Orang cenderung melihat hubungan antara dua hal sebagai hubungan sebab akibat yang langsung dan sederhana, padahal sesungguhnya gejala yang diamati itu merupakan akibat dari berbagai hal. Intuitif. Pendekatan intuitif diartikan: 1. Orang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau dapat dengan cepat melalui proses yang tidak disadari. 2. Orang langsung menentukan penilaian tanpa didahului suatu renungan. 3. Di sini tidak terdapat langkah-langkah yang sistematik dan terkendali. Pencapaian pengetahuan yang demikian itu suka dipercaya. Kebetulan atau coba-coba. Pengertian faktor kebetulan diartikan: 1. Berupa penemuan coba-coba atau trial and error, diperoleh tanpa kepastian, tanpa akal, diperoleh sesuatu kondisi tertentu, atau pemecahan suatu masalah, merupakan serangkaian pencobaan tanpa kesadaran akan memecahkan persoalan tertentu. 3. Pemecahan terjadi secara kebetulan setelah dilakukan serangkaian usaha penemuan secara kebetulan, pada umumnya tidak efisien dan tidak terkontrol. Pendapatan otoritas ilmiah. Pengertian otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang cukup banyak. Hal inilah yang menyebabkan pendapatan mereka sering diterima tanpa diuji karena dipandang benar. Namun pendapat otoritas ilmiah itu tidak selamanya benar. Pendekatan ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun oleh teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah penelitian yang sistematik dan terkontrol berdasarkan data. Artinya, apabila dilakukan uji yang sama dengan langkah yang sama terhadap hal tersebut, maka menghasilkan hasil yang sama. Dengan pendekatan ilmiah itu, orang yang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu mengetahui benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji dan siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.